Walid adalah salah satu alternatif, satu sekolah yang dikenal. Ya. Kalau Bapak Ibu berjalan kemana saja sebut saya Walid, insya Allah orang tahu, karena sejarahnya sudah bisa diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca dari berbagai literatur bahwa Indonesia ini muncul salah satunya dan bahkan menjadi andil besar dari kelompok pesantren. Dari enam ya pendiri yang memutuskan Indonesia ini sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila, itu 4 adalah alumni pesantren. Saya ingin menyampaikan bahwa pesantren bukan tidak punya masa depan, tapi Tawalid tidak mencetak orang yang bekerja. Tawalid itu mencetak para zu'ama. Kalau Bapak Ibu pergi ke masjid Jembatan Besi, itu setelah Jembatan Besi namanya Masjid Zu'ama. Dulu berkumpul para pembesar di sini, para tokoh-tokoh. Jadi saya ingin sampaikan kepada anak-anak kami, nah ini dengar nih, yang kelas 9, yang mau diwisuda. Ya, masa depan kita itu harus dimimpikan masa depan yang besar, bukan masa depan yang sederhana. Bagok sekolah, bagok kuliah. Aku kuliah salah di PGSD, capek jadi guru SD. Boleh. Sekolah salah di terbiah, capek jadi guru, boleh. Tapi buatlah mimpi besar, meskipun kenyataannya nanti tidak seperti yang kita alami. Kan bagi orang awak, mimpilah setinggi langit, ya kan? Kemudian merendahlah atau tawaduklah sedalam laut. Jadi ilmunya tinggi, tapi akhlaknya mulia. Bercita-cita itu jangan rendah. Nah, kita di Tawalid ini punya mimpi-mimpi besar ini. Mungkin bapak-bapak lihat anaknya sekarang kelas 3, tidak ada nampak perubahan bapak. Bapak yang main aja pulang-pulang, nah, gitu ya. Sama saya langsung jualan SMP. Nah, mungkin iya bapak ibu sekarang, tapi nanti belum tentu. Saya dulu kelas 3, kelas 4, dulu SMP-nya kelas 4, mau pindah ke MAPK karena saya melihat juga MAPK itu bagus, banyak yang sana juara 1 semua. Saya lapor ke Buya Muhammad, Buya mau ke pindah Buya. Jangan pindah. Kamu akan pindah ke MAPK, rancak siko. Nah, kan tadi gayanya Buya itu begitu. Karena saya patuh guru, saya sekolah di sini Bapak Ibu. Ternyata juga tidak ketinggalan. Ya tadi Prof. Yasrul ya juga tahu itu dari MAPK kualitasnya seperti apa, dari Tawalid kualitasnya seperti apa, dari yang lain-lain juga seperti apa. Jadi belajar di sini bukan hanya sebatas mengikuti pendidikan, tapi ada hal-hal besar yang harus dipersiapkan di sini. Mental menjadi orang besar itu Bapak Ibu tidak mudah. Saya mungkin bisa tanyakan ke Prof. Yasrul, betapa orang-orang besar yang kemudian mereka adalah alumni Eropa atau alumni Barat, itu hampir semua yang sukses itu dari pesantren. Prof. Yasrul kebetulan dari Leiden, S2-nya di Belanda, S2 S3-nya dari Belanda. Beliau punya teman-teman yang saya juga kenal, itu hampir semuanya, bahkan bisa 98% pesantren. Saya kenal sekali. Nah, kebetulan saya sendiri tidak sampai mencapai tingkat pendidikan di luar negeri. Ya. Saya hanya pernah lulus di Madinah, tapi karena kekurangan finansial saya tidak jadi berangkat. Mahal ketika itu tiketnya Bapak Ibu. Jadi kata orang tua saya, sabar saja. Nah, ternyata meskipun tidak ke luar negeri kita juga bisa sukses, karena modalnya sudah ada. Insya Allah bisa. Tapi kalau kita tidak punya modal dan tidak sempat ke sekolah terbaik, nah kira-kira mau jadi apa kita? Nah itu yang penting kita perhatikan. Saya tidak menarik Bapak Ibu atau anak-anak kami untuk meneruskan di Tawalid, tapi itu sebuah pilihan. Boleh masuk kemana saja, tapi tolong dipikirkan masa depannya. Kita bukan hanya punya kemampuan keagamaan saja, tidak. Anak pesantren bisa apa saja. Yakinlah itu. Jadi Bapak Ibu, saya secara pribadi dan kami dari pimpinan perguruan dari yayasan
hanya mengajak Bapak Ibu, tidak memaksa. Karena kata Prof. Yasrul tadi, kalau mau sekolah, sekolahlah di tempat yang terbaik. Jangan biarkan anak-anak kita sekolah di tempat yang tidak membuat mereka tumbuh dengan baik. Baik logika mereka, cara berpikir mereka, dan moralitas mereka. Nah ini perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya. Kalau faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau pikir matang-matang, Tawalib adalah salah satu alternatif, salah satu sekolah yang dikenal. Kalau Bapak Ibu berjalan kemana saja sebut saya Tawalib, insya Allah orang tahu, karena sejarahnya sudah besar. Dan kemudian kita sudah mulai untuk mempersiapkan anak-anak, mana yang ketemu tengah sudah ada persiapan pelatihan anak-anak yang ke Timur Tengah. Dan untuk persiapan menuju universitas baik di luar dan dalam negeri kita sudah persiapkan dan sudah dimulai. Jadi sudah start. Jadi anak-anak sudah mulai belajar bahasa Inggris di KUI ya, Pak ya? Di KUI, dan insya Allah ini dipersiapkan untuk luar negeri, minimal dalam negeri yang ya paling tidak menembus UGM, UI, ya kalau bisa-bisa ya ITB kan. Nah kenapa Bapak Ibu? Karena kita juga butuh, kita nggak hanya ustadz saja yang butuh, kita juga butuh dokter. Misalnya kemarin perempuan yang wisuda, kita butuh dokter perempuan. Mental untuk jadi orang hebat itu tidak mudah. Ya, tidak semua orang juara satu bisa jadi pemimpin, kan? Meskipun di SMA juara satu, juara umum, tapi belum tentu dia punya mental yang baik untuk memimpin. Jadi anak Tawalib, ya, anak Tawalib harus menjadi decision maker, menjadi gladiator, menjadi orang yang bisa melakukan perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, di tingkat regional, dan tingkat nasional dan internasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya, ada yang bisa diambil ya. Dan juga kepada anak-anak kami sampaikan, belajar itu sampai tuntas. Ya, belajar itu sampai tuntas. Meskipun nanti ada halangan. Ya, saya terlambat masuk S2 karena tidak ada uang. Terlambat, bukan tidak ambil S2. Terlambat dari teman, nggak masalah, tapi tetap ambil S2. Terlambat S3, ya, karena ada pekerjaan, tapi tetap saja ambil S3. Terlambat jadi profesor, ya nggak masalah, tapi tetap jadi profesor. Jadi anak-anak kami hari ini, mungkin kalian biasa-biasa saja, tidak terlalu hebat dilihat segala macam, tapi ketika kalian mulai, itu akan langsung hebat. Jadi Pak Yasrul sering sampaikan ke saya, anak pesantren ini sekali sentuh jadi. Misalnya yang sudah banyak lupa hafalannya, disuruh ngafal lagi sebentar hafal 30 juz. Ya, disuruh menulis, dia punya kemampuan mengetik yang cepat. Karena sudah dilatih di pesantren. Mau jadi tokoh gampang, apalagi politisi gampang Bapak Ibu. Tinggal baca ayat-ayat saja dipilih, ya kan? Nah gampang. Contohnya Ustadz Jalfatullah. Jalfatullah nomor 3 ya, suaranya di DPD. Nah itu teman sekelas saya. Jadi Ustadz Jalfatullah. Jadi bisa kemana-mana. Ke politisi juga. Nah mudah-mudahan anak-anak kita ini sukses, mencapai cita-cita mereka sesuai dengan keinginan kita bersama, menjadi pemimpin umat, bukan hanya sekedar menjadi pekerja di tempat-tempat mereka bekerja, tapi mereka bisa melakukan perubahan yang terbaik. Demikian saja, mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Sekali lagi selamat pada anak kami dan wali santri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.